satu langkah menuju jawaban. kayak kayak jawaban itu di depan kita, tapi kita nggak pegang gitu. Tapi kita lihat gitu aja. Jadi coba batasannya cuma seret gitu doang gitu. Nah makanya akhirnya ketika nggak bagus ketika misalnya yang kita tuliskan dalam puisi itu benar-benar diri kita yang sama sekali tanpa jarak gitu. Kayak yang kemudian disampaikan mungkin sama Bu Adi atau Bu Ida itu ya. Jadi jangan menghadirkan diri secara begitu saja. Kan beda ya, menghadirkan diri dengan apa ya, dengan kesadaran ataupun dengan ukuran tertentu dibanding dengan menghadirkan diri begitu saja. Kalau kita menghadirkan diri begitu saja, ya akhirnya tulisan kita sama kayak Budiari gitu aja gitu. Kan sementara kan kalau tulisan itu ditujukan untuk jadi puisi, ya mestinya kita nggak lah hanya sekedar menawarkan pertanyaan gitu aja. Saya enggak. Katakanlah kayak misalnya dalam puisi-puisinya Sapardi atau penyair-penyair lain yang terbaca seperti ini, sebuah penyair ini sedang menuliskan kebingungannya gitu. Tapi kayak saya merasa sendiri, saya curiga kayak enggak. Dia menyimpan jawaban, cuma itu tidak hadir sejelas itu gitu. Tapi iya paham. Jadi saya punya kecurigaan itu gitu. Katakanlah saya curiga diam-diam para penyair itu kan orang-orang yang punya pemahaman tertentu terhadap hidup ini. Tapi mereka nggak semurah hati itu untuk memberikan kita jawabannya dengan gitu aja. Dan mungkin itu sebenarnya juga berlaku untuk penulis lainnya, maksudnya nggak cuma menulis puisi, tapi ya karena puisi itu punya ruang yang simbolik itu tadi, mungkin itu yang akhirnya jarak referensinya itu menjadi lain dibandingkan prosa maupun drama. Itu sih mungkin. Nah, ini juga bukan menjawab pertanyaannya Adnan, ini respon ini sama-sama membingungkan saja gitu. Makanya saya kagum banget ya dengan Sapardi ataupun kalau saya nggak salah Paul Verlaine ya, atau siapa ya penyair Rimbaud mungkin ya, penyair Paris yang menulis di usia belasan tahun gitu ya. Soal itu kayak anjir di puisi dia tuh, kalau Sapardi itu kan puisinya yang dia tulis di usia belasan tahun itu kan yang tangan waktu kan. Ini bayangin ya kayak di usia belasan tahun Sapardi menulis tangan waktu yang penuh dengan permenungan terhadap waktu. Saya baru mikir hari ini katakan. Kita baru mikir hari ini tentang waktu. Tapi Sapardi sudah tergelitik untuk memahami hakikat waktu di usia itu, dan kemudian akhirnya dia menuliskan tangan waktu. Dan kan dia menyampaikan dengan citraan yang sangat apa ya, di satu sisi suram tapi di satu sisi juga penuh dengan apa ya, kita kayak dia menyimpan jawaban gitu kan. Tangan waktu selalu terulur ia lewat jendela. Dia berarti kan tahu, dia kan bisa mendeskripsikan, berarti Sapardi tahu. Ya. Oke, kalau misalkan melihat dari itu ya Mbak ya, bisa nggak sih kalau sebenarnya pertanyaan awal itu dijawab dengan nggak bisa kita menemukan cara tertentu untuk bagaimana menghasilkan puisi yang
kualitasnya kemanusiaan. Yang perlu kita jawab adalah bagaimana kita mengalami perenungan atau horizon kita sendiri itu yang kualitasnya kemanusiaan. Karena kalau misalkan perenungan kita hanya pada tahap personal, itu nggak akan pernah sampai ke situ gitu. Kalau misalkan dengan jawaban seperti itu aja tuh, bisa nggak sih Mbak sebenarnya? Ini tawaran yang bagus banget ya dari Ica. Yeah. Maksudnya Ica tuh kita pertama-tama nggak fokus untuk menulis puisi yang sifatnya interpersonal itu tadi, tapi mengejar permenungannya dulu itu ya. Ya, saya kira itu juga hal yang kalau bilang harus ya kayaknya siapa saya mewajibkan sesuatu ya. Tapi kayak itu memang setidaknya tuh satu pilihan lah, satu opsi yang bisa kita coba untuk pikirkan bareng-bareng gitu ya, atau sendiri-sendiri nanti setelah kelas ini. Bahwa memang ya mungkin ketika disodori pertanyaan apa tanggung jawab penyair, mungkin akhirnya harus serius itu kali ya. Nah, akhirnya kenapa kok para penulis puisi itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa itu kali, karena memang mereka menghabiskan hidup kalimat-kalimat yang jelas gitu. Mereka nggak menulis buku motivasi. Mereka nggak menulis kumpulan quotes gitu. Dan akhirnya mungkin yang dengan tawaran Ica tuh tadi yang barusan ini terlintas ke saya, akhirnya gini, lebih menarik mana baca puisi yang menawarkan jawaban yang nggak langsung atau baca buku motivasi, atau katakanlah kita di sini sebagai orang yang menulis lebih worth yang mana, menulis permenungan ini dalam bentuk puisi atau menulis ini dalam bentuk teks-teks motivasi. Barangkali itu juga bisa jadi satu pertanyaan yang bagus sekali untuk coba teman-teman jawab gitu. Kenapa saya memilih menulis puisi, bukan teks lainnya? Tugasnya Afan ini Mbak buat jawab Mbak. Ngomong tapi nggak ngomong. Ayo Van, ngomong Van. Suaraku kedengeran nggak ya? Apa mendung soalnya? Dengar. Ya. Gimana ya? Sebenarnya ketika Mbak Nda kayak ngomong tentang ya gimana personal terus impersonal juga, terus bagaimana kaitannya dengan tugas penyair, terus kosmologi dan lain sebagainya. Aku rasa mungkin pertanyaan yang rada muluk-muluk itu ternyata pernah aku pikirkan, walaupun mungkin nggak mepet-mepet sama omongannya Mbak Ndae gitu. Karena mungkin pada tahun ya nggak tahun sekarang sih, mungkin baru 2 atau 1 tahun yang lalu pernah kepikiran hal-hal yang ya rada muluk-muluk kayak gitu. Misalnya mungkin seberapa besar sih pengaruh orang baca puisi gitu dan dampaknya ke seseorang gitu. Misalnya pernah kepikiran berapa banyak sih puisi yang buat orang senang dan
berapa banyak sih orang yang mati karena habis baca puisi kayak gitu misalnya kayak gitu. Pernah kepikiran hal-hal yang kayak gitu dan eh, kepikiran juga untuk membicarakannya, tetapi ternyata pada saat itu aku masih belum menemukan teman yang pas untuk ngomong seperti hal itu karena takut Dan dianggap freak kan dan ya. ya benar. Omongan-omongan itu tuh kayak seolah-olah itu dilarang dibicarakan di meja makan. Kayak seolah gitu. Ya nggak sih? Ya, terlalu tabu untuk dibicarakan Hmm. kepada Kan manusia umumnya gitu. sebenarnya bukan tabu ya. Kayak Lebih apa ya? Kalau tabu tuh kan melanggar norma ya. Ini sebenarnya bukan melanggar norma sih, tapi kayak lebih ke iya sih, tapi ya ngomongin freak tadi ya tabu lah tabu. Pokoknya kayak aneh aja gitu ya kalau ya, menawarkan omongan ini di meja makan gitu. ya bener. Rada-rada aneh gitu pokoknya. Ya sebenarnya kepikiran juga kayak gitu kayak misalnya kayak Mbak Data, Mak, yang kayak aku ngomongin tadi yang ya terkait dengan eh, peran besar puisi dan mungkin penyair-penyair dan lain sebagainya. Tapi karena nggak punya teman pada saat itu mau dibicarakan ya pada akhirnya cuma eh, ya sampai berdebu di kepala aja gitu. Pada akhirnya kayak gitu. Dan jelek sebenarnya. Kayak gitu harus diomongin sebenarnya. Itu Nah, berpengaruh besar pada orang yang punya pikiran-pikiran yang rada liar kayak gitu sebenarnya. benar. Itu mengganggu kan ya sebenarnya. Ya, Makanya ya, saya kan. di masa-masa awal saya didera pikiran-pikiran begitu tuh, saya juga antara yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini nih, boleh nggak sih dipikirin? Kayak ada hal-hal itu gitu loh. Nah, itu juga ini mungkin teman-teman pernah 1 kali 2 kali mampir di akun Instagram saya atau YouTube saya gitu. Itu juga yang mendasari saya bikin beberapa video tentang apa yang terjadi dalam kepala saya ketika saya membaca puisi. Jadi kayak selama ini tuh oke ya saya kan menulis puisi gitu. Tapi kan saya nggak benar-benar tahu atau nggak benar-benar bisa mendeskripsikan sebenarnya ketika saya sendiri hadir sebagai seorang pembaca puisi itu hal-hal apa saja yang terproses dalam kepala saya ini, apakah iya dialami oleh orang lain dalam arti pembaca lain maupun penulis puisi lainnya gitu. Itu kayak yang selama ini kita membicarakan misalnya komentar tentang puisi, bagaimana menurutmu puisi ini, kan kita cuma memberikan kesimpulannya saja gitu, kita nggak pernah membicarakan sebenarnya apa efeknya gitu, apa yang benar-benar terus kemudian muncul di proses ketika baca itu gitu. Kan omongan-omongan itu kan juga satu kelas sama omongan-omongan yang kita bahas di pertemuan ini gitu, kayak seolah-olah itu pertanyaan yang haram gitu dibawa di forum-forum normal gitu. Akhirnya dan ketika itu katakanlah cuma tersimpan saja dalam kepala gitu ya. Saya kayak wonder gitu loh, apakah orang lain juga memikirkan hal ini gitu. Dan makanya saya ketika ada momen forum ini ya saya pikir ya udahlah bodo amat, gue bawain aja pikiran aneh gue. Udah amat, ntar peserta, ntar teman-teman nyambung atau nggak nyambung urusan nanti lah. Sudah, Taufan. Tidak dilanjutkan, Ta? Oh, lanjut. Silakan. Ya, tapi aku lanjut ke yang lain ya, karena aku rasa jawaban mungkin dari mungkin keresahanku yang nggak bisa ngomong
yang rada tinggi-tinggi mungkin bisa sedikit terjawab karena ya jawabannya cuma mencari orang yang atau circle yang tepat buat mengeluarkan isi kepala yang kemana-mana gitu. Ya aku rasa itu cukup berhasil sih. Ya sedikit lah, entah nanti bakal dianggap orang masih top freak atau enggak, kan urusan nanti gitu. Pokoknya isi kepala dikeluarkan aja dulu. Terus terkait sama personal impersonal sebenarnya aku masih agak ragu sih, Mbak, sebenarnya terkait dengan personal impersonal terus berkaitan dengan apakah eh, apa ya istilahnya penyair atau orang yang menulis puisi atau puisi itu harus mempunyai kemanusiaan yang cukup kuat. Aku rasa juga, ya aku juga bingung sih sebenarnya terkait dengan ini, dan aku rasa bagiku sendiri nggak perlu dijawab sekarang juga sih sebenarnya gitu. Mungkin cukup dicari sambil jalan, atau emang itu nggak ada jawabannya, atau emang itu akan itu jawabannya adalah untuk dicari gitu. Bukan untuk didapatkan jawabannya, mungkin seperti itu, Mbak. Tapi kalau aku lihat dari apa ya, kembali lagi ke personal sama impersonal, dari keseorangan menjadi ke universalan gitu, sampai ke kosmos misalnya kayak gitu. Aku rasa memang sepertinya entah entah mungkin aku berkaca pada siklus yang aku alami ya, Mbak dan teman-teman, sebagai orang yang menulis puisi karena emang ya aku nulis awal untuk seseorang gitu. Tapi pada akhirnya eh, yang tulisanku yang awalnya menjadi ya istilahnya curhat, ya curhat gitu puisinya, nggak puisi sih, curhat lah istilahnya, ya ya curhat lah, curhat. Terus pada akhirnya mungkin akan berjalan dan nggak kerasa, entah nggak kerasa atau mungkin aku lupa ya gimana gimana pada saat itu ada transisi di mana aku mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain ini sedikit demi sedikit seperti itu. Ya pada akhirnya itu yang membuat mungkin perjalanan dari tulisan puisiku menjadi lebih jamak. Entah itu dibuat lebih makin blur, makin buram, makin abstrak, atau itu emang makin secara general gitu. Secara abstrak dan general kan beda. General kan secara umum, tetapi itu jelas konsepnya gitu. Kalau abstrak, aku pikir itu kemana-mana dan itu terlalu liar gitu. Nah, mungkin Mbak Bukan abstrak, terkait dengan bukan personal abstrak, impersonal Beb. mungkin Absurd. apa Mbak? Absurd. Oh ya absurd Kalau maksudku. abstrak kan Ya sebenarnya itu batasannya kayaknya sebenarnya jelas. iya iya juga. Iya ya, lebih ke absurd. Sebenarnya aku lebih ke menekankan ke kemanusiaannya sih, Mbak. Eh, sebenarnya batasan dari kemanusiaan yang ingin kita gali atau kita temukan ini yang mana gitu. Kemanusiaan yang seperti apa yang ingin kita batasi gitu. Karena ya kemanusiaan kan pada akhirnya kan berawal dari satu orang yang disebut manusia gitu, yang pada akhirnya ke apa ya bertambah satu demi satu menjadi banyak gitu. Nah itu aku itu yang bikin aku bingung juga gitu. Sebenarnya batasannya itu kayak apa gitu. Terus juga Mbak, aku nambahin juga, tapi aku nggak memberikan jawaban. Iya, Nggak, sama. aku sedikit Saya juga sedikit nggak sedikit bisa. sedikit apa ya menanggapi ketika Mbak Da ngomongin puisiku. Sebenarnya nggak gitu Mbak. Sedikit reveal sebenarnya nggak gitu. Atau mungkin sebenarnya Mbak Da tahu sebenarnya gitu. Motifku nulis itu sebenarnya udah tahu. Aku entar beberapa tahun yang lalu ketika Mbak Da nanggapin puisiku pada saat itu kayaknya aku pernah ngomongin sebenarnya. Tapi entah aku yang lupa atau gimana, entah aku yang reveal atau Mbak Da yang menerka-nerka, tapi sebenarnya konsepnya nggak gitu sebenarnya. Dan itu juga yang menurutku jadi apa ya? Jadi
titik di mana kalau misalnya seseorang merasa relate, itu sepertinya harus didapatkan ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu secara personal, Mbak. Ketika seseorang melihat puisi, oh ini relate aku. Ini aku banget kayak misalnya. Oh relate sama aku. Dan ini didapatkan dari 1, 2 orang, 3 dan sebagainya. Apakah itu disebut dengan puisi yang personal atau puisi yang impersonal gitu? Karena itu didapatkan secara personal satu orang, tapi itu didapatkan banyak orang gitu. Nah, itu juga yang ya yang bikin aku bingung juga gitu, Mbak. Sebenarnya ini ngirim bola liar sebenarnya sih, Mbak. Iya, paham aku paham banget. Tapi ini kan aku seenggaknya hari ini aku ya bahagia lah bahwa apa namanya ya, api-api nggak jelas di dalam kepala aku ini setidaknya dimiliki juga oleh orang lain. Ada kamu. Makanya aku ngeyel tadi di depan sebelum waktu kita persiapan aku bilang aku mau ngomongin ini sama kalian pokoknya. Aku punya pertanyaan buat Avan sebelum aku lupa. Kan tadi Avan bilang waktu perjalanan awal nulis yang awalnya curhat terus kemudian lambat laun menjadi dikurangi. Saya tanya, kenapa Avan mengurangi? Apa motivasinya? Sebenarnya kalau aku sebenarnya lupa sih, Mbak. Apa yang membuat motif besar istilahnya yang membuat aku mengurangi intensitas curhatanku lah dalam tulisanku itu mungkin aku kerasa bahwa aku freak. Aku harus mempunyai cara agar tulisanku ini tetap bisa dibaca orang, tapi pesanku tetap masuk di situ. Mungkin itu sih, Mbak. Dan pada saat itu mungkin aku juga perjalanan baca-baca puisi siapa ya SMA dulu. Khairil sama Apa Sapardi. Afrizal enggak sih? Oh enggak. Oh ya. Khairil sama Sapardi kalau nggak salah SMA pada saat itu. Ya. Itu kalau kamu jawab begitu berarti kayaknya berbeda dengan motivasi awalku. Aku malah dulu tuh berangkat menulis itu dengan motif yang aku nggak mau siapapun tahu apapun yang tak tulis. Goblok nggak sih? Tapi aku pernah punya pikiran itu tahu. Aku pernah kepikiran juga itu, Mbak. tapi aku nggak mau pokoknya kayak. Bukan nggak semua orang kalau aku, Mbak, sebenarnya. Tapi orang yang tak tuju harus tahu. Orang yang lain nggak harus tahu. Meskipun aku nge-publish itu di sosial media istilahnya, di media yang dilihat oleh umum. Seenggaknya anak itu itu harus tahu apa yang aku tulis gitu. Kalau aku itu malah menjadi motivasiku sekarang. Iya. Jadi yang dulu makanya dulu kan kayak dikritik kayak sama Mas Aziz gitu ya. Kritiknya kan puisinya digelapkan banget. Ya dikasih pintu sedikit lah biar pembaca itu punya jalan untuk memasuki, jangan ditutup semua. Kalau dulu kritiknya dari Mas Aziz itu begitu, karena memang iya motifku itu biar aku nggak mau ada yang tahu. Oke. Terusin Man. Oh iya, aku sebenarnya nggak ada sih, Mbak. Cuma aku mungkin baru inget nanggapin yang omongannya Ica yang terkait dengan apakah penyair itu kayak alien itu yang katanya Ica. Itu kayaknya konsepnya bagus ya sebenarnya.
Iya, makanya Itu aku tadi juga sepakat sama Ica. Bagus apa ya? itu. Membuka jalan loh istilahnya. Bahwa oh iya ya. Ternyata cuma yang ngerti kan ya cuma penyair aja gitu dari puisinya gitu. Kalaupun ada Dan kritikus dan baca itu kan nggak dan benar. tadi kan di film itu kan yang ngerti bahasanya itu kan akhirnya ada orang, si perempuan itu, si ahli simbol itu tadi. Yeah. Kalau ada seorang pembaca yang mau mengkodekan, membuat sistem kode dari bahasa itu tadi, katakanlah mungkin dalam hal ini kritikus atau semiotikan gitu kali ya. Iya sih Mbak. Tapi kalau misalnya, kalaupun kritikus atau mungkin kita ambil dari film ya misalnya, itu ada kemungkinan untuk salah tafsir loh Mbak. Kan karena mungkin aku karena belum nonton filmnya ya, karena aku melihat dari cuma apa ya istilahnya sinopsis dari Mbak Da, terus mungkin dipaparkan di apa di presentasi tadi sedikit. Itu kan masih belum tahu bahasanya sebenarnya. Jadi itu pertama kali nggak sih? Maksudnya first time menerjemahkan gitu? Atau emang sebelum-sebelumnya si penerjemah alien itu udah tahu gitu? Udah pernah menerjemahkan bahasa-bahasa istilahnya di luar bahasa manusia kayak gitu. Yang dia baca tuh polanya. Menariknya tuh di situ. Jadi ketika yang coba dia mendekati makna, katakan mendekati referensi pesannya itu lewat pola. Jadi itu dalam pengalaman saya membaca ilmu linguistik ya katakanlah ya. Karena pintunya tuh lewat pola, jadi dia itu tidak meruntuhkan hakikat bahasa sebagai sebuah struktur. Jadi segak jelas apapun yang namanya bahasa itu kan punya pola. Iya. Jadi karena pintunya dari situ tuh akhirnya ya tidak terjadi kesalah tafsiran itu yang seperti kamu maksud itu tadi. Iya. Tapi kan itu kita ngomongin pembaca ya, yang sebenarnya lebih kita gelisahkan di forum ini itu kan sebenarnya batasan-batasan nggak jelas yang sebenarnya tuh kita pikirkan terlintas sekilas ketika kita menulis puisi gitu ya kan. Ya apa? Beberapa hal yang tadi kamu sebutkan itu, ya menurutku sih aku bisa bilang hari ini aku memilih akan memvalidasi pertanyaan-pertanyaanmu. Setidaknya sebagai pertanyaan-pertanyaan yang boleh dipikirkan. Meskipun aku sendiri juga nggak tahu jawabannya. Ya, cuman kayak apa ya? Ketika tadi kamu bilang bahwa mungkin akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ada di hidup kita, bukan untuk serta-merta dijawab, tapi untuk kita buru seumur hidup ini. Mungkin memang penyair-penyair yang lebih mendahului kita itu mungkin juga mengalami hal itu gitu kali ya. Dan kalau aku sendiri sih akhirnya mikirnya tuh gini, barangkali memang seorang penyair itu ada untuk menempati peran itu gitu. Bukan berarti bahwa dia adalah wakil atau katakanlah simbol kemanusiaan. Gak lantas terus kemudian kamu penyair maka kamu adalah sosok manusia yang paling adi gitu, yang paling apa ya, paling manusia gitu kan kita tidak memikirkan itu untuk merampok gelar itu ya kan,
aku jadi ingat waktu pernah aku bercanda sama Pak Listiono. Jadi mungkin sebenarnya kita harus mengundang Pak Listiono untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Pak, ya kan. Jadi kan itu kan sebenarnya kan kita filsafat tentang kemanusiaan gitu ya kan ya. Cuman gimana kita menarik korelasinya pikiran-pikiran itu tuh ke peran penyair gitu. Peran penyair sebagai orang yang berkaitan dengan bahasa gitu, orang yang bersentuhan dengan bahasa atau bersentuhan dengan simbol. Kasarnya itu seperti itu. Waktu itu kayaknya aku pernah guyon sama Pak Lis gitu tentang siapa yang paling memahami kemanusiaan atau tentang manusia yang paling layak dicontoh gitu. Saya Pak Lis itu bilang yang manusia yang paling bagus dicontoh itu ya penyair kan dia nyindir gue, dia nyindir aku terus gini terus akhirnya aku balikin jawabannya, ya manusia yang paling bagus dicontoh itu ya yang berani menjawab pertanyaan itu, Pak. Bapak yang berani menjawab pertanyaan itu. Tadi kan Bapak tahu yang dicontoh itu dari mananya, poin apanya. Bukan penyairnya, tapi Bapak yang tahu. Penyairnya belum tentu paham apa yang bisa dicontoh dari dia, tapi Bapak bisa menjudge itu, bisa melabeli itu kan berarti kan sebenarnya kan Bapak yang paham. Jadi kayak ya memang mungkin akhirnya kita kayak apa ya, aku sendiri akhirnya bilang kayak apa ya, ya mungkin memang tepat ya bahwa studi sastra itu dimasukkan ke Fakultas Ilmu Budaya ya. Ini memang anu sih, ingat aku bilang begini, Pak, siapa yang lebih baik Pak antara kita mengenal Pak Lis sebagai seorang ya, Pak yang lebih baik Pak untuk dicontoh penyair atau filsuf. Terus Pak Lis bilang ya penyair lah yang lebih bagus dicontoh gini. Terus akhirnya aku balikin jawabannya Pak Lis itu, ya yang lebih layak dicontoh itu Pak yang berani menjawab pertanyaan ini. Nggak tahu tuh masih ada atau enggak itu chatnya di chat ke sama Pak Lis begitu. Memang akhirnya kan ya memang berkaitan gitu kan ya akhirnya ketika kita harus merenungkan sebenarnya apa sih bahasa itu untuk manusia, dan lebih spesifik lagi ke penyair gitu. Gitu ya, yang sebagian mewakilkan keseluruhan. Itu anu ya apa logika kebahasaan yang menarik ya. Bagaimana terus kemudian ada majas yang bekerja dengan cara menampilkan keseluruhan, sementara di sisi lain ada majas yang bicara lewat keseluruhan tapi yang dimaksud cuman sebagian. Ini pada akhirnya hanya ini ya menambah kekaguman kita aja pada hal-hal yang sifatnya kita sendiri itu sebenarnya nggak benar-benar paham. Oke. Aku mulai merasa obrolan ini bukan ada di planet bumi mana,
Aku sudah merasa ada di planet entah di mana. Ada tanggapan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Mas Adnan, Afan? Cukup, cukup. Selanjutnya kolom komentar lihat ya. Oke. Aku sebenarnya juga oke. Jadi Mbak Naya sendiri gimana Mbak? Aku sendiri nggak tahu harus melanjutkan dengan apa, karena kayak tadi aku sepakat dengan Afan bahwa pertanyaan yang diajukan Mbak Naya itu bukan pertanyaan yang harus dicari jawab, bukan pertanyaan yang harus mendapatkan jawaban gitu, tapi harus dicari aja gitu. Entah apakah nanti jawabannya seperti apa. Jadi mungkin dari Mbak Naya sendiri ada kesimpulan atau apapun yang bisa didapatkan dari obrolan kita yang hari ini. Mungkin selain motivasi awal kenapa aku pengen membicarakan ini dengan orang lain ya adalah sebenarnya mungkin satu yang paling remeh ya yang tadi Avan bilang ya untuk melegakan diri sendiri aja gitu loh, dan untuk kayak menuntaskan rasa penasaran apakah ada orang lain yang memikirkan hal ini juga gitu. Dan ketika aku harus membandingkannya dengan teks-teks lain yang pernah aku baca, pernah aku tonton, katakanlah kayak 2 film itu tadi, bertanya-tanya apakah di luar sana itu hal-hal seperti ini tuh cukup biasa diperbincangkan. Sementara kalau dalam tradisi obrolan kita, hal-hal seperti ini itu tidak. Kalau kita ngomongin perbincangkan itu kan ya balik lagi seperti yang Avan bilang, ini bukan berarti kita harus menemukan jawabannya. Tapi gimana kita hidup untuk menghidupi pertanyaan itu aja gitu. Dalam momen ini setidaknya selama 2 jam tadi gitu. Kita sama-sama tinggal di dalam pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Dan aku kira apakah setelah kelas ini aku atau Avan, Ica, Adnan dan teman-teman yang lain itu akan menemukan jawabannya ya. Ada satu sajaknya Sapardi yang sangat kurang sopan. Kukirimkan padamu 3 patah kata yang sudah langka. Bila suatu hari mereka mencapaimu, rahasiakan. Sia-sia saja memahamiku. Ada Sapardi bilang begitu. Ya, kadang kalau ingat sajak itu tuh saya kayak rasanya gemes banget gitu. Kayak orang macam apa yang mengirimkan sebuah pesan yang ketika pesan itu sampai kepada orang yang dituju, tapi dia bilang bahwa pemahaman itu adalah sebuah hal yang sia-sia gitu. Dan pada akhirnya kan pertanyaan-pertanyaan aneh yang kita bicarakan selama 2 jam ini itu kan ada untuk meyakinkan diri sendiri apakah puisi itu memang perlu, apakah menulis puisi itu penting, apakah membaca puisi itu penting. Nah, menurut saya sekalipun seorang penulis puisi tidak benar-benar yakin akan jawabannya, tapi saya kira selama dia menulis puisi, setidaknya dia adalah orang yang ingin percaya bahwa memang puisi itu penting, bahwa memang puisi itu perlu. Saya katakan, saya nggak bisa memberikan jawaban apakah puisi itu perlu, puisi itu penting, dan seterusnya. Tapi saya kepingin gitu, saya kepingin bahwa puisi itu penting.
Dan efek ke saya akhirnya setidaknya entah berapa menit dalam hidup saya, seperti Alvan, Adnan, kita harus mengakui bahwa kita nggak bisa mengingkari bahwa kita memang pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan aneh ini. Sekalipun kita memilih untuk berjalan lebih jauh lagi dari apa yang sudah ditawarkan sama pertanyaan-pertanyaan itu, atau memilih untuk membiarkannya berdebu. Itu kali ya. Oke. Aku speechless, atau sampai nggak tahu harus menutup ini dengan apa. Karena rasanya masih sangat ingin duduk ngobrol dan dengerin kelanjutan pertanyaan ini tuh akan ada di titik apa kalau dilanjutkan lebih jauh gitu. Cuma karena waktu Zoom-nya udah sampai jam 3 lebih ya. Oke. Nanti di SBY kita lanjutkan. Nanti di Surabaya kita lanjutkan obrolan ini. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di sini semua, saya, Mbak Nae, Mas Ratna, sama Alvan, ingat titik pertanyaan kita ini ada di mana sekarang. Nanti kita bertemu lagi secara offline, tatap muka langsung untuk melanjutkan, supaya entah apakah pertanyaan ini akan berlanjut menuju keluar, at least menemukan cahaya jawaban gitu ya, atau justru menuju ke kegelapan yang lain gitu. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Nae atas lemparan diskusinya yang aku berharap ini bukan hanya untuk aku, Mas Adnan sama Afan yang hadir di sini, tapi juga untuk teman-teman nanti yang nonton mungkin via YouTube juga bisa ikut memikirkan ini. Siapa tahu ini nanti bisa jadi bahasan yang aku nggak tahu apakah menawarkan pikiran ini ke orang lain tuh adalah boleh atau enggak. Atau bahaya. Kayak Alvan bilang tadi, ini bola liar yang berbahaya. Ya terserah deh teman-teman nanti yang nonton ini di via YouTube, apakah ingin memikirkan ini. Kalau ingin menjaga kesehatan mental mungkin mungkin bisa di skip gitu ya. Baik, di akhir kata terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Nae, terima kasih banyak juga teman-teman semuanya untuk kelas penulisan puisi yang akhirnya selesai setelah terlewat 1 bulan ini. Untuk teman-teman yang masih belum ngirim puisi ke Google Drive, nanti silakan ngirim puisinya, minimal berapa puisi Mas Anan? 5 ya? 5 puisi ya? Minimal 5 puisi, nanti akan kita jadi satu sebagai bukti bahwa kita pernah berbincang bersama di kelas penulisan puisi bersama Teater Gapus. Di akhir kata, terima kasih banyak Mbak Nae dan teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat dan semoga ada kegiatan selanjutnya yang bisa jadi forum untuk kita ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya semuanya. Oke. Dadah. Ini untuk Mbak Nae dan Afan dan Mas Anan, stay dulu ya di sini ya. Aku tutup dulu recordnya. Ya, ini kita udah mengambil foto untuk di report di IG. Belum. Mari kita berfoto dulu. Sebentar. Oke. Gak bisa rekam lagi badai. Oke, Ban, gak apa-apa. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Aku tutup ya recordingnya.